Eits, sebelum mulai wawancaranya, kita harus tahu dulu apa sih itu laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang adalah salah satu laporan yang penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang yang harus dicatat dalam laporan keuangannya. Persediaan ini merupakan aset yang dijual untuk mendapatkan pendapatan. Laporan keuangan perusahaan dagang biasanya terdiri dari 3 bagian utama, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IPA. Di sini kami akan mewawancarai toko parfum Katis yang berada di Jalan Osvala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin perkenalkan, saya Siva Nova Syazain, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi di sini. Akuntansi Stanbook 2023. Oke, mau nanya apa? Izin bertanya ya, Pak. Sebelumnya di sini dengan Bapak siapa? Oh, saya Aguslan Simanjunta, sarjana ekonomi. Bapak pemilik dari toko parfum Katis ya, Pak? Ya, toko parfum Katis sudah 10 tahun. 10 tahun. Selama COVID ada penurunan sedikit. Di samping itu persaingan di sekitar Rumsu ini setiap tahun ada muncul toko parfum. Jadi beradu strategi, beradu dengan cara-cara promosi masing-masing. Alhamdulillah parfum kita tetap Tahan ya, Pak. tahan. Sudah 10 tahun ya, Pak. Berarti dari tahun 2014 ya, Pak? Bukan awalnya. Gitulah. Itu berarti awal merintisnya itu masih kecil-kecilan dulu gitu, Pak. Kan sekarang udah besar. Oh iya, ini dimulai dengan anak saya. Anak bapak dulu Fakultas Ekonomi di USU. Sambil kuliah dia jual parfum reseller. Nah, yang berbakar. Udah banyak pelanggan, dia buka toko parfum. Nah, jadi sekarang ya dia pindah sama suaminya, saya melanjutkan. Oh, berarti Bapak yang melanjutkan usahanya, berarti dari anak Bapak dulu. Ya, sama kayak kalian, sama-sama mahasiswa ekonomi. Berarti anak Bapak dulu pas masih mahasiswa udah Ya. merintis usaha parfum. Itu masih jualan reseller, beli parfum, botol-botol dijual di kampus. Kalian bisa tiru juga itu, mengasah sebagai mahasiswa ekonomi kan dengan bisnis kecil-kecilan. Nah, Pak, kalau boleh tahu, Pak, berarti itu modal awalnya pertamanya kira-kira tuh berapa ya, Pak? Dulu dia uang jajannya dikumpulnya, dia hanya beli 12 botol, 500.000, bisa jadi 2 lusin, 3 lusin. Setelah dia udah banyak pelanggan baru dibuka toko ini. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu buka toko ini, pada saat itu ya sekitar 30-40 juta lah. Tapi sekarang setara dengan 75-80 juta sekarang. Oh, di tahun sekarang. Iya. Ya, sekitar. Dan kalau boleh tahu, Pak, berarti itu tempatnya udah milik sendiri ya, Pak, bukan sewa lagi? Oh, alhamdulillah ini Udah. milik sendiri. Ada kafe juga. Iya. Kayak sini ada. Kafe Katis. Kafe Katis. Dan yang katanya anak mahasiswa takut masuk karena takut kemahalan, enggak dong.
harga parfumnya juga Iya, the best kualitasnya, sesuai lah sama kantong mahasiswa Pak. sesuai, disesuaikan. Dan kalau boleh tahu ya Pak, itu kira-kira kan Pak, parfumnya itu kan banyak varian wanginya. Nah itu kelebihan kita. Sementara beberapa toko parfum di UNFU ini hanya sekitar 100 aroma, aroma kita di atas 200. Jadi apapun yang diminta orang kita ada. Kalau boleh tahu Pak, spill dulu Pak range harga parfumnya dari berapa gitu Pak? Nah parfum ini kan banyak kualitasnya ya. Ada impor, ada produk dalam negeri, ada pabrik. Jadi dia itu bervariasi antara yang terbagus antara yang murah sampai yang terbagus. Termurah itu 2.000 1 mili. Per mili. Tapi pada umumnya itu 3.000 yang banyak. Tapi ada yang kualitas premium, ada yang 6.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, tapi itu nggak banyak. Yang 60-70% itu yang harga sekitar 3.000-an. Tergantung berapa mili gitu. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman-teman saya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Nama saya Tasya. Di sini Pak, saya mau nanya itu kan Bapak di sini pakai karyawan. Kira-kira itu gajinya berapa ya Pak? Nah, parfum ini kan barang yang sudah umum dipakai orang. Jadi karyawan itu karena sekarang pakai teknologi informasi, sistem penggajian pun sudah beda dengan yang lalu. Sekarang penggajiannya persentase, persen. Jadi tambah banyak dia penjualannya tambah banyak hasilnya. Karena jadi sekarang sistem gaji itu udah sistem itu karena setiap orang bisa menjual di media sosial kan. Jadi supaya dia semangat. Nah, jadi kalau banyak jualannya banyak dapatnya. Contohnya, tapi mereka ini dapat gaji pokok. Gaji pokoknya 800.000. Tapi mereka bisa dapat 2 juta sebulan. Nah, yang 1.200.000 itu bonus penjualannya. Dari parfumnya. Iya. Terus Pak, kan ini Bapak ada pakai styling, raknya itu kira-kira berapa ya? Kalau masalah tempat, kalau bisnis parfum, dia paling kecil hanya 2-3 styling sederhana. Kalau sekarang ini kalau buka parfum itu minimal 50 juta. Tapi kalau udah seperti Bapak punya ini, tidak kurang di atas 100 juta itu. Tapi kalau yang kecil aja 50 juta lah. Tapi kalau seperti itu lengkap, styling, kaleng, apa segala macam. Kalau yang seperti yang kalian videokan tadi, di atas 100 juta lah. Terus Pak, ini kan Bapak punya parfum, itu parfumnya Bapak bikin sendiri apa ambil dari Kalau parfum di Indonesia itu 80% itu impor. Jadi 20% itu buatan dalam negeri. Nah, alhamdulillah kalau kita punya impor semua. Impor. Oke, makasih ya Pak. Saya lanjut ke teman saya. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan wawancara dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmayanti. Di sini saya ingin menanyakan, biasanya pendapatan per hari di sini tuh berapa ya Pak? Omset parfum ini rata-rata satu hari itu 1 juta. Omset 1 juta. Ya, alhamdulillah setelah dikeluarkan gaji pegawai, biaya listrik, biaya apa semua, ya alhamdulillah dapatlah sekitar 8-10 juta bersih 1 bulan. Terus Pak, kalau biasanya itu beban listriknya itu per bulan itu biasanya berapa ya Pak? Karena dia nggak ada pakai apa-apa, nggak pakai mesin, nggak pakai itu, hanya listrik biasa aja. Kayaknya listrik saya 1 bulan tuh antara 200-300 ribu saja. Ya, uang sampah, uang kebersihan kecil-kecil lah itu. Karena nggak menggunakan apa-apa, nggak menggunakan mesin, nggak menggunakan apa. Baik Pak, segitu saja dari saya. Saya akan dilanjuti oleh teman saya. Lanjutkan pertanyaan teman saya Pak. Sebelumnya nama saya Windy.
Saya mau nanya Pak, di toko Bapak ini ada potongan harga nggak Pak? Ada Windy, sistemnya begini. Bapak kan ada botol 30 mili, botol 30 mili, botol 50 mili, 60 mili, dan 100 mili. Tambah banyak milinya itu diskon. Nah, misalnya botol 30 mili tanpa diskon, 30 mili tanpa diskon, 50 mili diskon 10%, 60 mili diskon 15%, kalau 100 mili diskon 20%. Sehingga merangsang orang membeli banyak gitu. Tambah banyak dibelinya, tambah murah harganya. Dan juga toko Bapak ini ada pakai iklan nggak Pak? Kira-kira biaya iklannya itu berapa ya Pak? Sekarang hampir nggak berbiaya, umumannya ada IG-nya ya. IG-nya Dari melalui sosmed ya Pak? sosmed aja. Dan juga Pak, untuk perlengkapan kayak botol, plastiknya itu di sekitar harga berapa Pak? Setiap bulannya Bapak ngeluarin pengeluaran? Oh, nggak banyak lah ya. Misalnya lah kan parfum 50 mili itu parfum 35 mili itu kan harganya 50.000. 50.000 itu biaya botolnya itu hanya sekitar 5.000 itu. Plastik ya nggak, ya sekedar aja ya. Ya baik Pak, selanjutnya akan ditanya. Siapa? Baik Bapak, perkenalkan saya Syarani. Gini Pak, saya mau bertanya. Kami kan di sini mau buat laporan keuangan untuk toko Bapak. Nah, itu kira-kira untuk stok akhir di bulan April itu sisanya berapa Pak? Kira-kira? Saya masih teringat pelajaran FIFO dan LIFO ya. Masih ingat? Ya seperti yang kalian pelajari, kalau saya belanja itu setiap seminggu sekali. Kira-kira stok mau habis, saya belanja stok itu untuk keperluan seminggu ke depan. Jadi sifatnya snowballing. Mana yang kira-kira mau habis sekali seminggu kita pesan. Nah, ya, sehingga tidak pernah satu aroma pun kosong gitu. Jadi setiap diminta orang selalu ada stoknya. Satu lagi nih Pak, ini kan Bapak ngangkut barangnya itu dari apa? Nah, dari belanja. Nah, itu ada nggak biaya angkutnya? Setiap minggu kan kita belanja itu sekitar 5 juta ya. Ongkosnya itu nggak signifikan lah, sekitar 40.000 aja naik Grab kemarin. Grab ya Pak? Ya nggak begitu signifikan lah ongkosnya. Karena dibeli kan di Medan ini juga. Udah cukup segitu saja ya Pak. Baik Pak, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari wawancara kami. Terima kasih sudah mengganggu waktunya mungkin Pak. Nggak apa-apa. Semoga usahanya makin sukses terus ke depannya, makin banyak pelanggannya ya Pak. Amin, termasuk kalian pelanggan. Iya. Pak, ini izin ditayangkan videonya ke YouTube nggak apa-apa kan Pak? Sebagai tugas kelompok kami. Juga sebagai promosi kan Iya. bagi kami. Semoga juga dapat bermanfaat baik ke depannya untuk Bapak juga ya Pak. Amin, amin. Amin. Makasih banyak ya Pak. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.